Baik pemirsa Tribun, kembali bersama saya Ipai dari Kuningan dan saat ini saya sedang berada di objek wisata Cibulan, berkesempatan bersua langsung dengan pengelola yaitu Pak Iwan, namun akan melangsungkan beberapa pertanyaan terkait dengan kondisi ikan dewa di Cibulan. Hal ini menyusul dengan kejadian luar biasa yang terdapat di kolam keramat Cigugur. Nah, ini dengan Pak Iwan langsung nih. Pak, bisa dijelaskan Pak, ini dengan informasi yang sudah beredar dan cukup memprihatinkan dengan jumlah ikan dewa di Cigugur mati itu kan hampir 762 ekor Pak. Nah, untuk manajemen Cibulan sendiri gimana Pak ini? Ya, alhamdulillah sebelumnya kami lebih bersyukur aja ya. Di objek Cibulan alhamdulillah tidak ada kematian. Alhamdulillah. Ya, mungkin dikarenakan kayak kemarin kan cuaca juga memburuk ya. Karena memang dulu juga pernah tuh di Cibulan seperti itu. Itu waktu dikala hujan es tuh. Hujan es. Ya, hujan itu pernah. Makanya itu kan dijadikan suatu pelajaran buat kita. Di manajemen Cibulan dalam segi perawatan dan ngasih pakan makanan juga gitu. Nah, disitulah kita belajar karena ikan dewa ini kan sebagai ikon juga di Kabupaten Kuningan yang kita harus jaga, rawat gitu. Dan mudah-mudahan nggak ada kejadian-kejadian lagi khususnya di objek Cibulan nih, karena saya sebutnya miris ya, sangat miris dan juga prihatin dengan kejadian di Balong Keramat Cigugur. Ya, mudah-mudahan cukup untuk Kabupaten Cibulan, cukup sampai di sini aja. Jangan sampai ada yang mati-mati lagi di kolam-kolam yang ada di Kabupaten Kuningan, khususnya yang ada ikan dewanya itu. Nah Pak, ini apa namanya, dulu ketika kematian di Cibulan Pak akibat hujan es berlangsung Pak, berapa ekor Pak? Itu kurang lebih sama juga sih, hampir 500-an, kurang lebih 500 ekor. Oh, sempat juga. Sama, kurang lebih 500 ekor juga. Namun kan itu jadi pelajaran juga buat kita. Makanya untuk kesininya ya kita harus bisa merawat, menjaga supaya ikan-ikan ini tetap lestari. Gitu. Nah, cara perawatan Pak untuk kesegaran dan kebugaran ikan sendiri gimana Pak? Nah, mungkin kalau awal sih dari air dulu ya. Ya, air. Dari air, mungkin kalau air kita jaga supaya air itu bersih. Dan ada juga limpasan atau air itu biar jangan sampai diem air itu. Jadi biar air itu jalan lah. Iya. Jalan. Karena di sini ada dua pintu air yang melalui untuk keluar itu. Air itu. Terus yang kedua mungkin dari pengurasan. Mungkin kalau dulu bisa dikatakan 1 bulan sekali, dan sekarang hampir 1 tahun ya, 1 tahun 2020 sampai sekarang itu 1 bulan itu 2 kali kita untuk pengurasan. Karena memang ikan juga butuh oksigen. Betul. Gitu. Apalagi di sini kan kolam di sini kan banyak yang mandi, gitu kan, kotor, otomatis pengendapan itu pasti ada di bawah itu. Makanya dikuras 2 minggu sekali gitu. Dan untuk pakannya sendiri sekarang kami pakai jagung manis. Oh, jagung manis. Iya, jagung manis pakannya. Kalau sebulan sekali ada apel merah juga. Apel merah. Iya. Itu pakan itu 2 hari sekali kita kasih makan. Jagung manis itu Pak? Jagung manis 2 hari sekali. Kurang lebih 2-30 kilo per 2 hari. Per 2 hari. Per 2 hari. Makanya jangan sampai kalau bisa mah untuk ikan dewa ini kita lebih menjaga ya untuk segi makanannya. Jangan sampai ada bahan-bahan kimia. Karena kan ikan dewa itu hidupnya tuh di air bersih. Iya. Air bersih dan benar-benar ada di mata air langsung lah. Makanya sok kita jaga semua untuk dari pakannya. Jangan sampai, punten maaf di sebelumnya, jangan sampai kasih bahan-bahan kayak pelet atau kimia lagi. Karena rentan buat ikan dewa itu. Nah Pak, ini untuk jumlah pakan apel Pak yang diberikan ke ikan dewa di Cibulan ini berapa banyak Pak? Nah, untuk satu bulan itu kurang lebih 30 kiloan lah untuk 1 bulan. 1 bulan full. Itu kalau di sini kan juga ada tradisi juga ya. Ya mau kliwonan lah, kliwonan kita kasih apel merah gitu. Oh, berarti setiap kliwon itu kasih makanya apel merah ya Pak? Ya, betul. Nah, ngomong-ngomong populasi ikan Pak, jumlah ikan di sini berapa banyak? Nah, kalau untuk jumlah sendiri banyak yang pakai seperti itu. Kami hanya bisa menjawab kami tidak mau tahu dan tidak mau cari tahu. Kenapa? Biarkanlah makhluk Tuhan sama makhluknya yang benar-benar ikan makhluk Tuhan juga. Betul. Biarkanlah antara Tuhan dengan makhluknya yang yang penting kami tugas di sini menjaga dan merawat ikan ini supaya tidak punah, itu aja.
kan dulu juga apa namanya mendapat informasi ketika akan dilakukan budidaya dan ikannya pada kabur Pak itu Pak. Juga. Ini menjadi momen juga ya ketika ada dinas terkait ingin membudidayakan ikan cibulan. Memang ini bisa dikatakan aneh tapi nyata. Ya, aneh tapi nyata. Siang banyak ikan itu, malamnya tidak ada satupun. Nah, itu Karena ada rencana untuk budidaya ikan gitu. Makanya bukan menolak tapi lebih ya biarkanlah yang di objek cibulan ini ikan ini hidup dengan apa adanya. Gitu. Nah Pak, ini kan melihat infrastruktur kolam sendiri gimana Pak ini untuk kelestarian ikan dan sirkulasinya dikatakan baik karena ikan terlihat segar bugar Pak, itu gimana Pak? Nah, untuk sirkulasi sendiri benar-benar harus diperhitungkan secara matang ya, karena debit air apapun itu harus ada yang mengalir karena tetap ikan juga butuh oksigen. Jangan sampai sirkulasi ini ditutup. Kalau bisa jangan sampai ditutup karena air yang walaupun air murni, air asli tetap ada kotornya juga. Berarti memang sangat dijaga ya Pak kejernihan dan kandungan air alami ini. Nah betul, kan makanya itu kan tadi saya bilang 2 minggu sekali kita kuras karena demi jernihnya air, bersihnya air. Yang namanya pengendapan itu tetap hujan segala macam tetap ada bakteri-bakteri itu. Nah makanya 2 minggu sekali itu kita kuras habis lah. Pak, terlepas dengan apa namanya ikan dewa Pak yang terdapat di sini, berapa banyak sih Pak ikan dewa yang berada di kolam Kabupaten Kuningan Pak? Nah kalau nggak salah, kalau saya itu ada 7 tempat kalau nggak salah 7 ya. tempat. Nah kalau nggak salah nih, Iya. maaf kalau salah. Pertama dari Dharmaloka, Betul. Cigugur, kalau nggak salah di Desa Ragawacana juga ada tuh, Pak. Balong Dalam, Cibulan, Sangkanurip, Tinggal Jati, sama Pasawahan. Pasawahan. Betul. Nah Pak, selama ini Pak, ini kan menjadi maskot ataupun ikon Kabupaten Kuningan Pak. Betul. Pernah nggak Pak dikumpulkan para katakanlah perawat ikan dewa di Kabupaten Kuningan untuk dimintai keterangan atau pendapat dalam pemeliharaan ataupun pelestariannya Pak? Nah ini saya rasa belum ya. Saya rasa belum karena sempat ada beberapa media juga pernah telepon ke saya pernah mengusulkan kalau bisa khususnya untuk penggerak pariwisata yang ada ikan dewa, kita ngumpul bareng lah, kita ngobrol bareng, kita sharing bareng tentang perawatan apapun itu, yang penting terbaik buat ikan dewa gitu aja sih. Karena kan ikan dewa kan Jadi maskot maskotnya Pak. ikan Kuningan kan. Harganya juga fantastis. Nah ini kalau masalah harga kami nggak pernah jual dan tidak mau jual. Tidak mau jual ya Ya, Pak. karena kami lebih menjaga peninggalan leluhur kami kalau di objek Cibulannya, karena bagi kami ikan dewa yang di Cibulan ini kita sakralkan. Gitu. Kemudian terlepas itu Pak, fasilitas apa aja sih Pak yang terdapat di objek wisata Cibulan ini Pak? Alhamdulillah untuk sekarang ya, kalau dulu masih ada tetap kolam renang bersama ikan dewa, ada kolam anak, ada lesehan juga, gazebo. Kalau untuk lesehan ada di sebelah timur objek, dan sebelah barat ada gazebo ukuran sekitar kurang lebih 13-14 orang, itu gratis. Ya. Dan di atas juga kita lagi bikin gazebo juga untuk para pengunjung, dan insya Allah kedepannya untuk buper juga insya Allah kita akan adakan di situ. Nah ini kan terdapat juga sumur 7 Pak, sama petilasan Prabu Siliwangi, itu gimana Pak? Ya, nah itu jadi ikon juga bagi Cibulan ya. Daya tarik Cibulan, ada ikan dewa sama situs Sumur 7. Dan di sana itu peninggalan Prabu Siliwangi atau petilasan Prabu Siliwangi. Dan di sana 7 sumur, alhamdulillah semua dari 7 sumur ini mata air itu nggak pernah surut. Nah kita lebih bersyukur khususnya di objek Cibulan ini. Ini kan banyak pengunjung juga yang mengambil air itu Pak, itu gratis atau memang komersil Pak? Nah itu gratis. Oh, Gratis, hanya mungkin untuk tempatnya saja. iya Ya, ya. karena banyak warga-warga di sini yang menaruh harapan nyari rezeki di Penjualan. ya, penjualan jeligen itu di tempatnya air itu. Kompan itu Kompan, ya. iya betul. Oh, berarti airnya sih gratis Pak. Airnya gratis. Jadi ini kan dikatakan banyak orang mengaku bahwa ini sangat mustajab juga Pak itu. Nah, Untuk pengobatan alternatif ataupun kebutuhan lain. ini kadang kami dari manajemen sering meluruskan, memang
kalau air itu sama aja sebenarnya. Yang penting niat kita. Niat kita, doa kita lebih ke apa, benar-benar berdoa sama Tuhan. Kalau air hanya perantara aja. Ya. Jangan sampai percaya ke airnya, karena air itu buatan Tuhan. Tuhan. Itu aja. Ya. Kenapa menghadapi Ramadan Pak, gimana nih? Nah, persiapan Ramadan paling nanti mempersiapkan untuk Lebaran. Perbaikan, perawatan untuk beberapa bulan menjelang nanti untuk Idul Fitri. Tapi tetap beroperasi Pak. Beroperasi, tetap buka, tetap buka. Untuk jam buka Kalau untuk bulan Ramadan sendiri paling buka jam 8 lah. jam 8, Jam 8 sampai jam 4 palingnya. Berarti bisa jadikan ngabuburit juga Pak? Bisa. Manggalah untuk siapa aja yang untuk ngabuburit ke Cibulan masih buka kok di bulan puasa, di bulan Ramadan. Siap. Siap. Izin Pak, dengan nama lengkap Pak? Nama saya Iwan. Sebagai Pak manajer Pak. Sebagai manajer di Objek Wisata Cibulan. Baik Pak Iwan, terima kasih atas waktu dan keterangannya.